Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bulan suci Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah puasa. Selain daripada kewajiban ibadah puasa, Allah Subhanahu wa taala juga mewajibkan kepada kaum muslimin dan muslimat untuk membayar zakat. Baik itu zakat mal maupun zakat fitrah. Zakat secara bahasa maknanya adalah at-tuhru, suci. An-nama, tumbuh dan berkembang. Maka ketika kita membayarkan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat harta, sesungguhnya kita sedang membersihkan jiwa kita, kita sedang membersihkan harta kita, kita juga sedang menumbuhkan harta kita. Menurut istilah, kalau kita merujuk kepada regulasi yang ada di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, zakat maknanya harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Maka dari definisi ini bisa kita ambil satu kesimpulan. Pertama, bahwa zakat itu adalah harta. Yang kedua, zakat itu hukumnya wajib. Dan yang ketiga, bahwa yang wajib berzakat itu adalah seorang muslim atau badan usaha. Lalu yang keempat, bisa kita lihat dari definisi ini bahwa orang yang berhak menerima zakat itu sudah ditentukan asnabnya, mustahiknya berdasarkan Quran Surah At-Taubah ayat 60. Kemudian yang terakhir, yang kelima, dari definisi ini dapat kita simpulkan bahwa pengelolaan zakat itu mesti sesuai dengan syariat Islam. Maka di negara kita ada 3 aman dalam pengelolaan zakat. Aman syar'i, pengelolaan zakat mesti sesuai dengan syariat Islam. Aman regulasi, pengelolaan zakat mesti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Lalu yang ketiga, aman NKRI, di mana pengelolaan zakat mesti memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dari definisi yang kita sampaikan tadi, ada yang perlu kita garis bawahi, di mana zakat itu bukan hanya individu seorang muslim, tapi juga diwajibkan kepada badan usaha yang dimiliki oleh seorang muslim. Ketika seorang muslim memiliki PT, memiliki CP, memiliki badan usaha lainnya, maka sebelum membayar pajak mesti zakat dulu yang dibayar. Ketika zakat sudah dibayar, tentu nanti akan dikeluarkan bukti stor zakat yang disingkat dengan BSZ. Maka bukti stor zakat itu dilampirkan saat membayar pajak, maka akan mendapatkan pengurangan penghasilan kena pajak. Nah, ini mesti selalu tersampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat, karena ada sebagian di antara kita kaum muslimin yang punya badan usaha yang luar biasa penghasilannya. Lalu bagaimana dia mesti mengeluarkan zakatnya? Maka diaturlah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Kemudian di samping itu juga bahwa zakat yang benar itu, di mana kita mesti menunaikan zakat melalui lembaga yang resmi. Kita di Indonesia ada 2 lembaga resmi. Pertama, Basnas, Badan Amil Zakat Nasional yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2011. Kemudian ada juga Lembaga Amil Zakat yang disingkat dengan LAS. Nah, LAS ini juga banyak, di antaranya bagi Perserikatan Muhammadiyah mesti membayarkan zakatnya melalui Lazismu, Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah. Karena Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah, terutama yang ada di Provinsi Riau, sudah resmi, sudah berizin, dan sudah dikeluarkan izin oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Kakanwil, Kementerian Agama yang ada di Provinsi Riau. Nah, oleh karena itu, mari kita berzakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, melalui lembaga yang resmi. Silakan diantar ke Basnas maupun juga kelas
terutama sekali lagi Perserikatan Muhammadiyah mesti menyalurkan zakatnya melalui Lazismu, Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah. Itu zakat yang benar. Yang kedua, zakat yang benar itu mesti melalui amil. Nah, amil yang resmi ada di lembaga yang resmi. Jangan kita berzakat langsung berjumpa dengan orang miskin, berjumpa dengan orang fakir, lalu kita langsung berikan zakatnya. Itu tidak diatur dalam syariat. Bahkan lebih keliru lagi ketika kita menyalurkan zakat melalui orang miskin yang langsung, lalu kita minta doa pula. Padahal dalam Al-Quran, Quran Surah At-Taubah ayat 103, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Khudz min amwalihim", ambillah sebagian daripada harta mereka, sodakotan sebagai zakat, tutohiruhum wa tuzakihim biha, untuk membersihkan harta mereka dan mensucikan jiwa mereka. Wasolli alaihim, doakan mereka. Siapa yang mendoakan orang berzakat itulah amil yang resmi. Oleh karena itu, zakat yang benar sekali lagi melalui lembaga resmi dan amil yang resmi yang tentunya sudah di-SK-kan oleh Basnas maupun di-SK-kan oleh LAS. Nah, zakat yang resmi ini tentunya nanti juga akan dikelola oleh lembaga yang resmi dan disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Inilah yang kita kenal dengan asnaf yang 8 atau mustahik zakat. Ini ada dalam Quran surah At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah. Pertama fakir, kedua miskin, ketiga amil, kemudian keempat mu'alaf. Ini menggunakan kalimat lam, lil fuqara wal masakin wal amin wal mu'allafati qulubuhum. Artinya ini menjadi prioritas utama. Kemudian 4 sisanya menggunakan fi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Keempat ini menggunakan fi, maka ini menjadi prioritas yang kedua. Mudah-mudahan ini dapat dipahami bersama dan kita bisa menyalurkan zakat kepada lembaga yang resmi, kepada amil yang resmi. Insya Allah zakat kita akan membawa keberkahan dalam hidup dan kehidupan kita. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.